Sesi ke-6 atau sesi terakhir kita yang membahas tema keadilan hukum kasus Tom Lembong. Untuk itu langsung saja kita undang moderator kita pada siang hari ini, Bapak Semi Usman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Di sini di depan saya lihat banyak mentor-mentor, orang-orang hebat yang menjadi panutan anak-anak muda di belakang sana selama ini. Terima kasih atas kesempatannya, sudah diminta untuk bisa menjadi moderator hari ini. Dan kalau nggak salah gerakan rakyat ini ada yel-yelnya. Izin Bang Sarin ada ya? Gerakan rakyat Indonesia menyala gitu. Kita coba Bang Sarin, izin Bang ya. Gerakan rakyat, gerakan rakyat, yang paling keras, gerakan rakyat. Oke, tepuk tangan dulu buat semua dong. Sebelum mulai, saya mau pantun sedikit, Bang Sarin. Belum. Kemarin difitnah jual-jual ayat, katanya cuma demi dapat jabatan. Bareng Bang Sahrin di gerakan rakyat, gotong royong hadirkan perubahan. Karena hari ini waktunya cuma 30 menit, saya izin untuk mempersingkat Bang, untuk bisa dipersilahkan kepada narasumber kita hari ini, Bang Yusuf, diwakili oleh siapa? Pak Tom Lembong. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bang Sahrin selaku Ketua Gerakan Rakyat, yang saya hormati guru-guru besar, profesor semua. Izinkan saya berdiri di sini mewakili Ketua Tim dari Tim Penasehat Hukum Pak Tom Lembong. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan suara-suara kebenaran yang menjadi fakta hukum di pengadilan, tapi masih menunggu sebuah kepastian. Jadi yang ingin saya sampaikan juga dalam kesempatan ini, saya mengenal Pak Tom Lembong waktu itu di JIS, Pak. Kalau kita ingat kampanye di JIS, mungkin ada yang ikut, itu puluhan ribu orang, Pak. Dilalah atas izin Allah, saya duduk sebelahan sama Pak Tom. Nah, ini orang agak unik dan Indonesia harusnya bersyukur punya orang kayak beliau itu ya. Kenapa? Saya nawarin dia permen, dia makan permen itu, tapi pertanyaannya adalah siapa yang tahu itu adalah sampahnya Pak Tom kalau dia buang di JIS? Itu nggak dia buang. Dia ambil dari dalam tasnya kantong plastik, dia masukkan sampah itu ke dalam plastik, dia masukkan lagi ke dalam tas. Ini pemandangan yang luar biasa dan bagi saya agak aneh ya terjadi di Indonesia, tapi ya inilah Tom Lembong. Begitu dirinya ditetapkan sebagai tersangka 29 Oktober malam, kebetulan saya juga adalah tim hukum di Pilpres kemarin, itu saya langsung melihat kayaknya ada yang nggak bener ini, kok tidak didampingi penasihat hukum Pak Tom Lembong ini. Jadi mungkin karena beliau ini lurus aja, seperti perkenalan saya awal dengan beliau ini saya ada curiga. Malam itu juga saya minta izin sama pimpinan saya Pak Ari Yusuf Amir, Pak ini sepertinya ada yang janggal Pak, saya izin kalau bisa, kalau diizinkan saya akan mendampingi Pak Tom Lembong. Coba komunikasikan. Singkat cerita disetujui dan kami juga berdiskusi, langsung mendapatkan surat kuasa dan komunikasi sama Pak Tom. Pertanyaan pertama Pak Ari itu menentukan jalannya kasus Pak Tom sampai saat ini, yaitu apa? Is that clear, sir? Yes, clean and clear. Oke, kita fight. Shake hand langsung. Kita gelar perkara. Masuk ke slide silakan. Ini problem pertama, Pak. Jadi sprindik itu 8 Oktober
penetapan pendaftaran Pilpres kalau saya tidak salah ingat 18 atau 19 Oktober hari itu, Pak. Kalau disangkal ini bukan bagian dari politik, ya silakan. Tapi saya bicarakan fakta. Nah, dari sini rupanya sudah menjadi fakta di persidangan bahwasanya kemarin diakui terus terang sama Pak Tom waktu diperiksa sebagai terdakwa bahwa dirinya sudah diincar pada saat dia bergabung untuk membantu Pak Anies di Pilpres. Next. Nah ini Pak, posisi pertama Pak Tom, saya ceritakan ya Pak ya. Pada saat ditetapkan tersangka ini panggilannya adalah panggilan saksi. Dia diminta hadir sebagai saksi, diperiksa sampai jam 4 sore, jam 4 sore sampai jam setengah 7 malam, itu tidak ada apa-apa, tahu-tahu diterbitkan surat, dia ditetapkan tersangka, tanpa diberikan hak menghubungi pengacara atau penasihat hukum. Jadi penasihat hukum itu sudah dari kejaksaan disiapkan Pak. Bayangkan Pak, dia yang netapin tersangka, dia yang nyiapin pengacara. Apa selanjutnya yang terjadi? Bagaimana check and balance dan kontrol itu bisa berjalan? Tentu tidak mungkin. Nah, pada saat setelah ditetapkan tersangka, pengacaranya sudah dipilih. Oke, next. Dikatakan bahwasannya kerugian negara akibat korupsinya Pak Tom Lembong itu 400 miliar. Ya. Ini BUMN kehilangan profit karena belinya kemahalan gula yang dibeli. Padahal Pak, ini tidak ada 1 rupiah pun menggunakan uang negara. Ini yang saya harus luruskan ya di forum ini. Jadi beli gula itu uangnya uang swasta. Semua uang swasta. Nah, BUMN itu membeli namanya PT PPI, dia baru membeli itu pun menggunakan uang dari distributor. Ini fakta persidangannya Pak. Gitu. Jadi nggak ada menggunakan APBN, APBD itu nggak ada. Clear di situ Pak. Jadi ada dua, ada PPI lebih bayar, PPI ini BUMN, yang kedua adalah gula kristal mentah menghasilkan biaya masuk dan PDRI lebih murah dari gula kristal putih. Jadi gini Pak, saya simpelkan. Kalau kita mengimpornya itu adalah gula kristal mentah, di bea cukai pasti yang dibayar gula kristal mentah Pak. Tapi audit BPKP dan Kejaksaan bilang karena harusnya gula kristal putih, jadi yang dihitung harusnya gula kristal putih. Ah ini dia. Ini kesalahan fatal pertama audit BPKP. Tidak ada impor gula kristal putih, yang ada adalah gula kristal mentah yang diimpor. Tapi yang dituduh dan yang dihitung jadi kerugian negara adalah gula kristal putih. Di sini banyak profesor, silakan menilai. Apakah bisa orang dinilai kalau dia impornya adalah biji besi, yang dihitung adalah BMW-nya? Di mana coba? Ini, tapi ini fakta auditnya Pak. Ya, ini fakta auditnya Pak. Terus yang kedua, lebih bayar itu urusan bisnis to bisnisnya PT PPI, bukan urusannya menteri Pak, karena itu udah wilayah bisnis. Tapi Pak Tom yang dipersalahkan. Itulah fakta selanjutnya. Next. Jadi gini, dalam pembelaan kita, kalau mengimpor barang mentah itu adalah sebuah perbuatan ilegal dan melanggar hukum, kalau gitu industri yang mengimpor bahan mentah itu semua harus ditutup. Kita impor aja mobil udah jadi, ya, mesin pesawat pesawatnya sudah jadi, atau apapun lah itu dari luar, itu tidak perlu ada proses produksi di Indonesia. Karena semua beli barang udah jadi, semua tinggal jual gitu. Jadi ini salah satu arah pembelaan kita. Kenapa? Karena Pak Tom ini dituduhkannya ini ya seperti ini Pak faktanya. Gitu. Next. Jaksa menangkap saya dengan 2 tuduhan yang sangat tidak jelas, lalu dengan sewenang-wenang merubah total tuduhan tersebut. Nah, di sini Pak, ini lagi kejanggalan dan kefatalan kesalahan dari kejaksaan menurut kita. Karena apa? Jaksa bilang kerugian negara pada saat ditetapkan tersangka itu 400 miliar Pak. Akhirnya kita fight di bulan November, kita ajukan pra peradilan, kita cek bukti di depan hakim. Kalau Bapak ngelihat di YouTube, itu kita ada momen rame memang Pak Ari itu bersih tegang dengan jaksa. Karena apa? Dia menutup-nutupi bukti waktu itu. Akhirnya kita berhasil ditengahi hakim, akhirnya semua boleh dibuka. Begitu dokumen dibuka Pak, kita Pak Tom dibilang merugikan keuangan negara, tapi nggak ada yang ngitung Pak, nggak ada hasil audit. Bayangkan Pak, kita untung atau rugi itu taunya dari mana? Dari hitungan.
Ini nggak ada hitungannya. Kita cek loh. Jadi apa dasarnya? Dasarnya adalah rapat gelar perkara. Waduh, ini sangat menyedihkan, Pak. Kok orang rapat bisa nentuin orang merugikan negara? Nggak ada yang ngitung. Audit itu baru ada, Pak, bulan Februari. Dan sebelum sidang kita juga tidak langsung diserahkan. Oke, next. Ini, Pak, faktanya memang jaksa tidak mau menyerahkan, jadi kita pun nggak ngerti kenapa, ya kan, tapi kita terus fight di pengadilan dan pada akhirnya 1 minggu sebelum auditor BPKP diperiksa, baru kita diberikan salinan, Pak. Setelah kita pelajari, Pak, tidak ada analisis. Bagaimana bisa sebuah dokumen audit tidak ada analisis, tapi itu fakta, Pak. Jadi auditor BPKP ini hanya mengutip keterangan-keterangan saksi dalam penyidikan, langsung dia pindahkan menjadi sebuah kesalahan tanpa diketahui kesalahannya apa dan siapa yang berbuat salah, dalam porsi mana dia harus bertanggung jawab. Dalam hukum itu harus clear gitu. Oke, next. 1 menit lagi, Bang. Lagi ya, terus next. Jadi kita confirm, Pak, yang pertama 29 Oktober Pak Tom ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, itu tidak ada audit, dan audit baru ada itu pas kita mau masuk berkas ke pengadilan. Oke, next. Nah, ini fakta selanjutnya, Pak. Jadi baru ini kasus korupsi, yang melakukan korupsi tidak menerima uang. Saya juga bingung. Pak Tom ini dibilang memperkaya orang lain, memperkaya perusahaan 515 miliar, bagian dari 578 miliar. Pertanyaan saya sering ditanya sama wartawan, saya tanya balik, Bapak tolong jujur, pernah nggak Bapak ngasih orang yang nggak dikenal lagi lewat 10 juta? Kita pakai logika, Pak, hukum harus logis. Nggak pernah, Mas. Iya, kalau santunan yatim wajar. Ya, tapi ngasih, apalagi ini Pak Tom sampai ngasih 500 miliar orang yang nggak dia kenal, dan dia baru kenal itu di penjara, Pak, karena 1 tahanan. Pas saya baru kenal, Mas, Pak Tom cerita sama saya baru kenal ini orangnya rupanya yang saya perkaya katanya. Dan saya sampaikan di forum ini, Pak Tom clear, saya berani bertanggung jawab atas itu karena fakta persidangannya demikian. Oke, next. Ya, terus. Oke, ini Pak, permasalahannya adalah, jadi ada klausul dalam pasal 4. Ini pasal 5-nya ya. Jadi diatur gini, gula kristal putih hanya boleh dilakukan untuk stabilisasi harga dan mengatasi stok, untuk menyiapkan stok. Sama jaksa dibalik. Untuk mengatasi stok dan stabilisasi harga hanya boleh impor gula kristal putih. Sampai replik kemarin itu kita sangat menyayangkan jaksa penuntut umum masih bersikeras dengan tafsir atas hal tersebut. Itu yang sangat kita sayangkan. Seharusnya Pak Tom ini impornya gula kristal putih yang biasa ibu bapak pakai kalau ngeteh di pagi hari atau ngopi di sore hari lah, ya. Itu gula kristal putih. Kalau rafinasi lebih putih lagi. Nah, Pak Tom disalahkan atas itu, Pak. Oke, next. Nah, ini Pak Rahmat Gobel ini mengizinkan Angkatan Darat untuk pinjam gula, Pak, awalnya, Pak, ini yang 2015 ya, untuk minjem gula karena itu adalah perintah presiden gitu. Dah, dari perintah presiden itu Angkatan Darat minjem gula ke PT Angels Product. Di tengah jalan Pak Rahmat Gobel diganti Pak Tom. Pertanyaannya adalah, kalau kita yang jadi menteri, kita ganti atau enggak, Pak? Harus ganti dong, Pak, Bu, ya kan? Karena itu pinjaman waktu itu. Nah, Pak Tom mengizinkan untuk mengganti gula yang waktu itu dipinjam oleh perusahaan swasta dengan memberikan izin. Nah, malah disalahkan ke Pak Tomnya. Loh, kita kan sebagai menteri itu harusnya mengganti gula yang sudah memang digunakan untuk kebutuhan negara, dan memang itu, Pak, di persidangan itu Letkol Sipayung menyatakan secara tegas itu memang perintah Pak Jokowi. Jadi kita bukan ngarang-ngarang di sini. Ini udah jadi fakta persidangan. Oke, next.
Oke, next. Ini sudah saya sampaikan tadi. Jadi ada ambiguitas di sini. Di poin kelima dakwaan, Pak Tom dibilang itu bersalah karena tidak menunjuk BUMN. Kenapa yang melakukan importasi gula itu bukan perusahaan BUMN, tetapi perusahaan swasta, ya kan? Tapi di pasal 6, di dakwaan nomor 6-nya disalahkan. Kenapa menunjuk BUMN? Karena BUMN saat itu, mohon maaf Pak, fakta persidangan dan ahli menyatakan perusahaan gula BUMN 2015 itu tidak memiliki kemampuan Pak untuk mengolah dan memenuhi gula dalam waktu yang singkat. Indonesia ini gini Pak, saya sambil sampaikan, Indonesia ini mengolah gula itu dari tebu. Tebu kita lahannya itu sangat terbatas, dan mesin pengolah tebu menjadi gula itu juga peninggalan zaman Belanda Pak. Yang mampu adalah perusahaan-perusahaan swasta. Ini fakta Pak. Jadi kita harus akui dah, perusahaan swasta ini mampu mengolah gula tersebut dari gula mentah menjadi gula jadi hanya waktu 16 jam. BUMN kita hari itu nggak ada yang mampu Pak, dan harus menggunakan bahan bakar tebu. Jadi kalau nggak ada tebu, si ampas tebu ini, pohon tebunya nggak ada, nggak bisa nyala mesin gitu. Makanya kita menggunakan atau menunjuk pihak swasta. BUMN hari itu nggak mampu dan anggarannya nggak ada. Oke, next. Tolong ke atas. Ini ada sampaian yang menarik memang. Ini dia. Jadi Pak Tom secara tegas kemarin menyampaikan, teringat sebuah perkataan, sudah tapi belum, dan iya tapi enggak. Mungkin Bapak Ibu tahu siapa yang mengatakan itu. Oke, next. Nah ini dia Pak. Pak Tom dituduh itu mengimpor gula di saat surplus, tapi fakta persidangan menyatakan bahwa sisa akhir tahun itu bukan kelebihan, melainkan stok tahun depan. Karena apa? Indonesia tidak pernah swasembada gula sejak reformasi. Setelah reformasi itu kita nggak pernah surplus Pak, kita selalu kekurangan. Nah, angka untuk ideal itu setiap awal tahun harus tersedia 1,2 juta. Di masa Pak Tom akhir tahun itu 2015 hanya 816.000. Ini stok yang sangat tidak ideal, dan ini akan membuat guncangan harga yang lebih dahsyat di awal tahun 2016. Oke, next. Nah ini dia, kita nggak pernah cukup, kita nggak pernah surplus, tapi tuduhan dan dakwaan jaksa seperti demikian, dibilangnya kita ini surplus gitu. Jadi inilah disalahkannya salah satu poin yang dituduhkan terhadap Pak Tom. Next. Oke, selanjutnya adalah kerugian petani Pak. Kalau impor itu bisa merugikan petani. Pertanyaannya adalah, kalau kebutuhan nasional tidak tercukupi dari petani, maka apa yang harus dilakukan? Itu kan kita harus impor kalau kebutuhan nasional itu tidak tercukupi. Tapi pertanyaannya adalah, bagaimana negara melindungi petani? Ada yang namanya HPP, harga pokok penjualan. Itu adalah harga minimal Pak. Tapi menurut jaksa ini adalah harga maksimal. Jadi ketika dibeli di atas harga tersebut, itulah kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh Pak Tom Lembong. Nah, ini kita sangat miris atas fakta seperti ini, dan di sini kita sampaikan, kalau gaji UMR itu di Jakarta adalah 4,5 juta, ada perusahaan yang menggaji Bapak Ibu 10 juta, berarti perusahaan tersebut melanggar hukum. Ini fakta Pak, tapi HPP itu harga minimal, harga gaji minimal orang Jakarta itu kan UMR, ya kan? Kalau ada yang lebih, nah itu, tapi faktanya seperti ini Pak. Oke, next. Jadi salah satu lagi tuduhan jaksa itu menyatakan bahwasanya tidak ada rekomendasi Kementerian Perindustrian. Jadi ada dua gula Pak yang kita sampaikan. Gula itu adalah ada gula untuk industri, ada gula untuk konsumsi. Yang Bapak Ibu minum tiap hari itu adalah untuk konsumsi Pak, bukan industri. Kalau untuk industri itu perlu ada izin dari Menteri Perindustrian atau Dirjen Agro dari Menteri Perindustrian. Yang diimpor sama Pak Tom itu untuk konsumsi, bukan untuk industri. Tapi disalahin sama jaksa, harus tetap menggunakan
izin industri dari Kementerian Perindustrian. Ini yang kita sayangkan. Oke, next. Ini asasnya ya Pak ya. Masyarakat harus diutamakan bahkan di atas kepentingan keuangan negara. Ini ahlinya jaksa yang ngomong Pak. Tapi Pak Tom itu memenuhi apa yang diomongin oleh ahli, malah Pak Tom tetap dituntut 7 tahun dan denda 750 juta rupiah. Padahal dia nggak ngambil uang, tapi malah dituntut denda 750 juta rupiah. Ini yang kita sayangkan, udahlah di penjara, dia dituntut denda pula. Oke, next. Oke, next. Ini terlalu teknis. Nah, ini yang tadi udah saya sampaikan, dari harga 8.900 dibeli oleh PT BUMN seharga 9.000, malah Pak Tomnya yang disalahkan. Seperti analogi tadi, bahwasanya gaji UMR itu 4.500.000, ada yang menggaji Bapak Ibu 10 juta atau 6 juta, maka dia pandang melanggar hukum. Nah, inilah fakta-fakta yang sangat janggal dalam kasus Pak Tom Lembong. Oke, next. Oke, next. Terus. Ini Pak, terakhir ya. Saya akan bongkar audit tadi, saya sekedar melengkapi. Jadi Pak, audit ini dalam salah satu kolom pengali atau penghitungnya itu berisi kode barang. Ini yang agak aneh. Seharusnya ada kode di situ NDPB, ada kolom NDPBM di situ, itu isinya adalah rupiah, kurs dolar ke rupiah hari itu berapa, tapi diisinya adalah kode barang. Anehnya hasil pengalinya sama dengan nilai kerugian yang ditentukan oleh Kejaksaan Agung, Pak. Bagaimana bisa dalam keterangan pers kemarin kita sampaikan 2 kali 2 hasilnya 9. Oh, kolom itu memang salah, tapi kan hasilnya sama. Lah ini ngitungnya bagaimana? Nah, ini dia metode salah konsep, salah metode, dan juga salah perhitungannya. Next. Ya, terus. Baik, saya rasa secara garis besar itu update kasus Pak Tom Lembong. Besok kami akan membacakan duplik jam 2 siang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Kalau tidak ada perubahan, Rabu akan dibacakan putusan oleh majelis hakim. Karena Pak Tom masa tahanannya sudah akan habis, jadi hakim sepertinya juga terburu-buru. Pesan saya ke Bapak Ibu sekalian, saya sangat percaya ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu niscaya akan dikabulkan. Saya minta tolong doanya Pak, supportnya, agar hakim berani mengambil keputusan yang benar, baik dan adil untuk Pak Tom. Sekian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, ini di belakang ada yang pakai poster-poster. Bang Z boleh gabung sama saya sini, Bang? Luar biasa nih, banyak. Wah, Free Tom Lembong, keren. Thank you, Bang. Silakan duduk, Bang. Ada dari Pak Tom yang dibacakan kemarin. Saya ingin bacakan sedikit aja sebelum kita buka tanya jawab, Bapak Ibu. Persiapkan, kita akan ada tanya jawab. 2 orang, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Jadi tolong langsung pertanyaan, bukan orasi, bukan diri sendiri gitu ya, tapi fokus ke pertanyaan supaya waktunya lebih singkat. Sedikit quotes dari Pak Tom untuk mengingatkan kita. Pak Tom kemarin bilang seperti ini, saya berdiri di sini bukan hanya untuk membela diri saya, tapi untuk membela akal sehat, membela integritas pejabat publik dan masa depan sistem hukum kita. Itu yang dia sampaikan dan mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita semua. Bang, singkat 1 pertanyaan dari moderator dulu, izin sebelum nanti kita ke audiens. Selain doa, Bang, apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman gerakan rakyat seluruh Indonesia untuk bisa membantu atau mempengaruhi putusan hakim? Apa kira-kira yang bisa dibantu oleh kita di luar ruang sidang ini ya? Mungkin nggak bisa hadir atau yang memang ada di luar sana. No viral, no justice. Ya. Jadi saya sangat percaya statement itu, Bang Sem, gitu kan. Apalagi fakta-fakta hari ini adalah semua kezaliman berdasarkan hukum itu balasannya itu cukup cepat hanya karena viral. Jadi tolong tentu doa itu bukan sebatas kita setelah sholat atau setelah beribadah ya kan, tapi bisa disupport melalui media sosial. Ya.
Dan bisa juga untuk beberapa ibu-ibu nih, saya ingat ini wajahnya selalu sering hadir, itu Pak Tom mengucapkan terima kasih banyak, itu memberikan semangat yang luar biasa sama Pak Tom. Jadi kalau mau hadir silakan, sidang dibuka dan terbuka untuk umum, yang penting tertib dan tidak rusuh lah ya. Ya, makasih Bang. Jadi no viral no justice, Bapak Ibu semua yang hari ini mungkin belum pernah memposting poster tentang Pak Tom atau belum pernah berbicara tentang ya, mulai hari ini kita coba bicarakan itu supaya kasus Pak Tom ini bisa lebih naik lagi ke permukaan dan hakim punya pressure untuk bisa menentukan bahwa ini memang kasus hukum, bukan kasus politik. Lanjut, silakan Bapak sebelah sana yang dari tadi sudah bicara, silakan Pak. Mic-nya. Ya, di sana. Persiapkan satu lagi perempuan, ibu-ibu Terima kasih. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Ahmad Sehu Ibrahim, Ketua Relawan Gema Kopin yang 2019 mendukung Prabowo Sandi, 2024 ini amin. Saat ini juga saya anggota grup ekonomi syariahnya Prabowo Gibran di bawah Brodin Abdullah. Ya. Pertanyaan saya singkat saja, apa target skenario hukum ini oleh yang bikin kasus hukumnya? Apa targetnya mereka? Apa targetnya di hukumnya ini dulu, kasus ini. Yang kedua, siapa dalam proses perjalanannya, siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan? Terima kasih. Oke. Gitu, Bos Zaid, boleh langsung jawab? Oke. Kalau gini Pak, kadang kita nih as a lawyer Pak, ada attorney konfidensial, ada wilayah yang memang sebenarnya saya bisa jawab secara vulgar sama Bapak, tapi tidak bisa di forum ini, gitu. Jadi memang apa namanya, kalau dibilang ini kasus hukum murni ya sulit Pak. Saya cuma bisa bicara itu Pak. Kalau dibicarakan ini kasus hukum murni sulit, karena sedari awal kita fight di pra-peradilan itu nggak ada buktinya. Itu udah konkret dan itu harusnya bebas. Tapi kenapa nggak bebas? Ada apa dengan hakim? Ya inilah Indonesia gitu. Jadi ya apa namanya, tetap kita harus fight Pak, secara normatif dan secara giroh kitanya ya. Kita harus tetap mengupayakan langkah-langkah prosedur dan hukum acara yang diperkenankan, tentu kita tempuh semuanya Pak. Gitu. Bahkan sampai suatu kesempatan saya berdiskusi, Pak Tom, apa yang kita lakukan sepertinya sudah benar-benar melewati batas kemampuan yang sebenarnya biasa kita lakukan. Oke, saya rasa kita tetap kalem dan stay fokus ke kasus dan stay fokus ke tuduhan yang dituduhkan oleh kejaksaan. Gitu Pak, itu yang pertama Pak. Kalau yang kedua, mengenai siapa yang diuntungkan, saya izin tidak bisa berbicara di forum ini, tapi memang semua proses hukum ada tujuan-tujuan tertentu yang orang lain punya, dan kita banyak yang nggak sadar, gitu. Dan itu yang bisa saya sampaikan. Pak Saud mungkin lebih paham lah sebagai penegak hukum, ada Bang Refli juga. Tapi karena ini di forum terbuka ya, saya hanya bisa menyampaikan seperti itu Pak. Saya juga nggak nyangka gitu loh, oh ternyata ini gitu kan. Jadi ya, tapi faktanya proses hukum itu adalah cuma jalur normatif untuk ada hal-hal yang menguntungkan di pihak lain. Mungkin gitu aja. Karena nama ini sering disebut saat debat capres kemarin Bang ya, sama salah satu calon wakil presiden ya. Saya juga nggak tahu kenapa tuh. Oke, satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risna Weli dari DPW Sumatera Barat. Pertanyaannya adalah, hari Rabu penentuan, apa yang harus dilakukan oleh para lawyer yang Bapak Tom Lembong seandainya putusan itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan? Kita semua gerakan rakyat Indonesia, seluruh Indonesia mendukung Bapak Tom Lembong. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Free Tom Lembong. Free Tom Lembong. Baik, tentu kami tidak mengambil jalan belakang, Ibu sekalian. Kami menempuh semua jalur depan.
Itulah kenapa Pak Tom sampai saat ini tetap dipercaya oleh publik. Siapapun capres yang dipilih oleh masyarakat itu, tapi Pak Tom dipercaya karena kami semua dan tim hukum ini memilih jalan depan, Pak, tidak jalan belakang. Apapun itu, gitu. Karena apa? Karena Pak Tom ini orang bersih, mau dikotorin kayak apapun pasti sulit, gitu. Pak Tom ini orang bersih. Jadi gini, saya mau menyampaikan juga bahwa kita ini harus berjuang bersama-sama untuk mendukung orang yang bersih seperti beliau. Idenya cerdas, orangnya bersih, Pak. Biasanya mohon maaf, menteri itu pasti ada keplesetnya, Pak. Entah cuma 10 juta atau 15 juta. Ini Pak Tom enggak, Pak. Saya juga bingung gitu kan. Padahal dia menteri dan hari itu ya powerful lah. Gitu. Saya juga, tapi ya ini yang harus kita jaga dan saya rasa kalaupun nanti hasil putusannya nauzubillahi min dzalik tidak sesuai yang diharapkan, kami akan tetap menempuh jalur yang di depan, Pak, bukan jalur belakang. Karena ini Pak Tom, terus terang saya sampaikan saja lah, ini pesan Pak Tom ke saya untuk siapapun. Saya agak merinding kalau dengar pesan ini, karena Pak Ari pun selaku ketua sampai berkaca-kaca matanya. Pak Ari, tolong sampaikan ke semua sahabat-sahabat saya tidak akan kompromi dengan siapapun. Saya tidak akan kompromi dengan cara apapun. Karena bagi saya, Indonesia harus berubah karena ini adalah bangsa besar. Jadi kalau kita ingin mensupport, mendoakan ataupun menginginkan Indonesia lebih baik lagi ke depan, salah satu orang yang harus kita dukung adalah beliau. Salah satu orang yang kita dukung adalah beliau. Kurang lebihnya demikian. Iya, luar biasa. Saya izin, terima kasih Bang Zaid, izin untuk menutup dengan quotes dari Pak Tom, mudah-mudahan bisa menginspirasi kita. Saya terus mencintai Indonesia dan akan terus mengabdi pada Indonesia. Semoga Tuhan Allah memberkati kita semua dan senantiasa membawa kita ke arah yang lebih baik. Terima kasih Bang Zaid dan terima kasih Bapak Usman ini. Mudah-mudahan yang nantinya masih di Jakarta, yang dari daerah bisa ikut hadir Bang ya ke sidang di hari Senin jam 2 di PN Jakarta Pusat. Dan hari itu mungkin yang hari ini dibawa Free Tom Lembong dan lain-lainnya bisa kita bawa juga ke ruang sidang atau di luar ruang sidang bisa kita suarakan di sana dan gemparkan lagi media sosial untuk bisa membebaskan Tom Lembong. Terima kasih. Itu saja dari saya dan Bang Zaid dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sandy Usamah ya yang sudah memimpin sesi terakhir kita pada pagi hari ini, siang hari ini, dan juga terima kasih kepada narasumber kita Bapak Zaid Musafi SHMH. Kami persilakan untuk tetap dapat di tempat dan kali ini kami juga mengundang Bapak Iwan Roberto selaku Waketum Gerakan Rakyat untuk dapat memberikan plakat kepada narasumber kita. Baik Bapak Ibu sekalian, kami informasikan untuk tetap stay di tempat ya karena masih ada rangkaian agenda selanjutnya yaitu akan ada kesimpulan yang akan disampaikan nantinya oleh Profesor Zulfikar Amir PhD. Baik, kali ini kita akan berpindah ke agenda kali ini yang kita saksikan bersama yaitu pemberian plakat untuk Bapak Zaid Musafi SHMH selaku narasumber terakhir kita pada siang hari ini. Luar biasa sekali, terima kasih Bapak atas informasi dan juga edukasi yang telah diberikan. Terima kasih juga kepada Bapak Iwan, kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat.